Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah kajian Sabtu pagi, kajian surgamu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa hadir di majelis ini dengan penuh semangat bertolabul ilmi, meraih ataupun menjemput keutamaan-keutamaan tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang masih bersemangat iman dan Islam kita, dan semoga nikmat-nikmat Allah yang telah tercurah kepada kita semuanya semakin hari semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri teladan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana bergaul, bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Nabi yang kemudian di dalam hadisnya menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Yang ini merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak aspek yang menunjang orang untuk dianggap atau disebut sebagai orang yang berakhlakul karimah. Tidak hanya semata murah senyum. Kan ada orang yang senyumnya itu nyelekit Pak. Ada orang. Banyak orang yang senyum tapi aslinya akhlaknya buruk sekali, ya. Bukan hanya semata paling dekat dengan ulama. Dulu ada orang yang sangat dekat, ya, di majelis Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk itu bersebelahan, bahkan kakinya nempel di kaki Nabi ketika duduk. Ingat panjenengan kalau duduk kan masih ada jaraknya. Ini ada orang Rasulullah bermajelis itu dia duduk di sebelahnya Rasulullah nempel. Tapi ternyata dia adalah kedengkot munafik yang kemudian Allah ancam dengan azab, ya, tempat yang sangat menyakitkan, ya, tempat yang sangat menyeramkan, fidarkil asfali minan nar. Maka akhlak itu tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Makanya Rasulullah mengatakan,
sebaik-baik orang yang sempurna imannya atau seorang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Ahsanuhum imanan ahsanuhum khuluqan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik imannya salah satu cirinya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya akhlak itu harus berdiri di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, nah di antara penunjang agar kita termasuk orang-orang yang akhlaknya baik adalah urusan muamalah maliyah. Muamalah maliyah. Transaksi harta atau transaksi jual beli dan lain sebagainya yang hubungannya adalah nanti hubungan satu orang dengan yang lain yang di sana ada akad dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Islam tidak hanya mengatur perkara-perkara yang sifatnya ubudiyah, hubungan langsung kepada Allah, tidak, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan ini sebenarnya betul-betul menjadi penunjang akhlak yang sempurna tadi. Karena banyak hadis, banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya pedagang yang baik itu adalah, atau pedagang yang jujur itu tempatnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam periode kehidupannya pernah menjadi seorang pedagang, saudagar yang sukses. Beliau mencontohkan bagaimana jual beli ataupun perdagangan yang dibungkus dengan akhlak yang mulia. Kalau kita sekarang melihat transaksi yang terjadi di sekitar kita, baik di pasar offline maupun online, itu kan akhlaknya banyak yang nggak ada, minim sekali. Di pasar nanti ada orang yang bermain dalam urusan timbangan, curang, ataupun menipu dalam urusan timbangan. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim, dan seterusnya. Celaka orang-orang yang mengakal-ngakali timbangan. Kalau nimbang untuk dirinya atau ibaratnya kulaan, itu minta ditambah. Ya, kulaan pengennya lebih, Pak. Dimantep ke Mas, nih bisa tambah 1 kilo 2 kilo. Nah, nanti kalau susut gimana kan gitu. Ya. Tapi kalau jual nggak mau rugi. Wah, nanti ini tak lebihkan, saya kulaan ini nggak dapat loh. Kemarin kulaan 10 kilo, maksud saya nimbangnya 10 kilo lebih 1 on, nanti nggak nyampe 10 kilo, rugi saya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini banyak, Pak. Ya, banyak sekali. Apalagi jual beli yang sekarang itu, masya Allah, penipuan yang sifatnya horor atau penipuan itu jelas di depan mata, tapi anehnya itu banyak orang yang tetap kena, Pak, tertipu, Pak. Ya, misalnya lihat Instagram, lihat sosmed, ada iklan, ya, cuci gudang, HP murah, cuma ratusan ribu, ya, dibeli, dikirim, uangnya ditransfer, ditunggu-tunggu gak datang-datang. Giliran datang cuma dapat boxnya saja, cuma dapat kardusnya saja, tidak ada isinya. Jadi jualan kardus, Pak. Alhamdulillah. Ini ya, penjual-penjual atau orang-orang yang melakukan transaksi tapi tidak dibungkus dengan akhlak yang mulia. Ya, tidak dibungkus dengan akhlak yang mulia. Ada orang yang mungkin murah senyum dan lain sebagainya, tapi ya tadi ngakal-ngakali, ada yang ngakal-ngakali tetap. Kalau jual beli kayaknya meyakinkan gitu ya. Tapi ternyata yang dijual itu barang-barang yang ya, banyak tidak sesuai dengan kriteria ataupun melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya horor, penipuan dan lain sebagainya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan kemarin sudah kita sampaikan ya tentang jual beli yang mengandung unsur kedzaliman. Satu kedzaliman yang pertama itu kedzaliman kepada Allah, atau harta yang di sana ada unsur kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita zalim kepada Allah itu Allah kemudian dirugikan, tidak, yang dirugikan kita sendiri. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang merugikan ya dalam kacamata syariat, merugikan syariat ini atau merugikan Allah, zalim kepada Allah, itu yang rugi bukan Allah, yang rugi kita sendiri. Kemarin kita contohkan zakat, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ya, kalau kacamata syariat ini mendolimi Allah. Tapi apa kemudian kejelekan atau dampak buruk kedoliman itu kembali kepada Allah? Tidak, kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Di dalam Islam sudah diatur bagaimana orang yang memiliki harta sudah mencapai nisab harus mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan, maka harus dipaksa diambil. Dampaknya apa ketika tidak ditunaikan zakat ini? Banyak di situ hak-hak orang miskin, orang fakir ataupun mustahik di dalam zakat tadi, orang yang berhak menerima zakat, yang kemudian tidak dipenuhi haknya. Akhirnya apa? Terjadi kesenjangan sosial. Ada orang rumahnya tingkat 5, tetangganya di sebelahnya itu cuman pak gubuk reot ya, nganggu welit gitu Pak, was pokoknya gitulah. Kalau kena angin itu atau ada mobil lewat bus itu atapnya terbang. Orang yang punya rumah gedung tadi tidak memikirkan yang di sebelahnya yang rumahnya sudah mau roboh. Itu nanti akan terjadi kesenjangan sosial. Iya, kalau orang yang rumahnya jelek atau rumahnya sudah mau roboh tadi punya iman yang kuat kepada Allah, kalau kemudian khilaf, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan orang lain. Karena siapa? Karena si kaya yang tidak peduli dengan yang miskin. Maka di antara ajaran Islam di awal-awal Rasulullah diutus itu bukan melulu tentang ibadah, bahkan jarang sekali membicarakan aspek ibadah. Jarang. Sholat Jumat itu diwajibkan itu kapan, Pak? Setelah Rasulullah hijrah. Puasa Ramadan itu juga setelah Rasulullah hijrah. Ya kan? Kalau sholat memang Rasulullah masih di Mekah, tapi di tahun-tahun yang Rasulullah sudah berdakwah sekian tahun, sudah masa-masa terakhir periode Mekah, itu setelah meninggalnya Bunda Khadijah dan paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Baru kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Awal-awal itu ya akidah dan masalah sosial, Pak, akidah dan sosial. Ya, dengan hafal surat Al-Maun misalnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, adzzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin terakhir, Pak. Yang di awal disebutkan apa? Orang yang mendustakan agama orang kafir itu cirinya adalah diantaranya tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau berbuat baik pada anak yatim. Kemudian tidak mau memberi makan atau tidak mau menganjurkan untuk memberi makan menyantuni orang-orang miskin. Ya. Itu nanti fawailul musallin setelah itu kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Tapi yang terakhir juga nanti ditutup dengan wa yamna'unal ma'un. Napa niku yamna'unal ma'un? Nah, sering dibaca enggak tahu artinya. Yamna'unal ma'un itu mencegah ya, tidak mau atau menolak untuk memberikan pinjaman kepada tetangga ketika tetangga membutuhkan benda-benda atau barang-barang yang sepele. Contoh sendok, garpu,
pacul, arit, ya, minta bumbu misal, Bu, gadah apa garam. Nek tanggane dhewe nyuwun napa garam niku, ya, atau uyah niku pintenan Pak, pinten truk Pak. Paling nggih sak jumput to. Sak jumput. Enggak mungkin enten Bu, enten uyah kula butuh sak kontainer. Nah, itu namanya transaksi jual beli. Ada tetangga minta air putih 1 teguk nggak dikasih, ya. Ada tetangga minta gula cuma 1 sendok padahal punya di rumah, ya, berkintal-kintal nggak dikasih, atau punya berkilo-kilo tapi nggak dikasih. Itu yamnaunal ma'un, termasuk orang-orang yang mendustakan agama, kata Al-Quran surat Al-Ma'un tadi. Nama suratnya Al-Ma'un, barang-barang rumah tangga, kan, barang-barang sepele rumah tangga. Jadi di awal itu tentang sosial, Pak. Ya. Rasul juga pernah mengatakan dalam hadisnya afsus salam wa atimut ta'am, ya. Wasilil arham, kan gitu. Pertama afsus salam, ucapkan salam, kemudian berilah makan fakir miskin, kemudian apa, sambung silaturahim. Baru setelah itu apa, wakum billaili wan nasu niyam, bangun di malam hari ketika manusia sedang tidur. Ya, ditutup dengan sholat malam, Pak. Artinya hubungan kepada Allahnya itu cuma 1 di situ aspeknya. Tapi 3 yang pertama tadi kaitannya dengan sosial. Itu ajaran Islam seperti itu, Pak. Ya, tidak melulu masalah ubudiyah, sholat itu harus 4 rakaat zuhur, 3 rakaat maghrib, ya. Cara takbirnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Bahkan Rasulullah, ya, memberikan peringatan bagi orang-orang yang baik sholatnya tapi tidak baik akhlaknya. Ya, akhlak itu kaitannya dengan muamalah juga. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kesenjangan sosial tadi disebabkan karena orang tidak memenuhi kewajibannya. Zakat tadi kewajiban kepada Allah, walaupun kewajibannya kepada Allah, tapi nanti dampaknya kepada hubungan kepada sesama, terhadap sesama. Itu penting sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kedzaliman seperti ini harus dihindari. Dengan cara apa? Dibayarkan zakatnya. Dibayarkan zakatnya. Ada yang kedzaliman kepada sesama, jual beli yang mengandung kedzaliman. Itu jual beli karena dipaksa, itu termasuk kedzaliman. Atau merampas harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, itu termasuk kedzaliman. Gosop, di pondok itu biasanya gosop, Pak. Gosop itu pakai barang milik orang lain tanpa izin, walaupun nanti dikembalikan. Ya. Sandal biasanya. Alhamdulillah masjid-masjid kita sudah lumayan peduli. Dibelikan, kalau kita sering kan kalau mampir ke masjid, kita lagi bepergian nggak pakai sandal, pakai sepatu, kan mau ke kamar mandi repot. Harus pakai sandal dan lain sebagainya. Akhirnya masjid menyediakan sandal masjid. Sandal masjid tapi digunakan untuk wudhu, bukan untuk sholat gitu. Sandal masjid digunakan untuk sholat, repot ya. Nah ini, nah kedzaliman kepada sesama harus hilangkan juga. Nah kemudian setelah sudah hilang kedzaliman tadi di dalam harta kita, di dalam transaksi harta kita, maka harus diperhatikan juga unsur-unsur yang menjadikan harta kita haram itu yang berikutnya, riba. Ya, kemarin kita sedikit bahas tentang riba. Walaupun nanti pembahasan riba itu pembahasan paling banyak nanti, Pak. Dan harus dan harus siap gitu ya. Dan harus siap hatinya untuk menerima legowo terkait dengan hukum-hukum persoalan tentang riba tadi. Nanti riba, ada riba dain, ada riba baik, atau riba dain itu riba utang piutang. Ya, jenengan utang ke saya 10 juta, kembalikan 1 bulan kemudian 10 juta lebih 100 ribu. 100 ribunya itu termasuk riba dain. Ya. Kemudian riba baik itu riba dalam jual beli. Seperti apa contohnya? Dengan jual emas, ya, jual emas dengan emas, boleh nggak?
Boleh nggak Pak Bu jual emas dengan emas Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Syaratnya dua tapi. Ya. Masalan bimislin, ya. Mislun bimislin, kemudian yadan biadin. Jumlahnya harus sama dan diserahkan saat itu juga di tempat, nggak boleh ditunda. Itu syarat jual beli emas atau tukar menukar emas. Ya, sama itu maksudnya gimana? Sama beratnya, timbangannya sama. Ya, jenengan mau jual emas, ya, ini nggak dilihat dari berapa karatnya. Pokoknya kalau itu emas, ya pokoknya jualnya harus, ya, sama jumlahnya atau sama timbangannya dan juga diserahkan secara tunai atau saat itu juga tidak ditunda-tunda. Ya. Itu kalau emas dengan emas. Ya. Makanya kalau di toko emas itu, di toko perhiasan biasanya dijual dulu, ya. Dijual dulu, baru kemudian nanti dibelikan yang lain. Itu harus belikan yang lain nanti. Karena kalau langsung emas dengan emas itu nanti bisa kena riba, ya, dan ketika tidak memenuhi syarat tadi, ya, tidak memenuhi syarat. Tapi biasanya penjual emas ya nggak paham masalah ini Pak. Sementing orang rugi. Perak juga sama, jenengan tukar menukar perak dengan perak. Ya, yang satu perak murni, yang satu perak mungkin kadar peraknya tidak begitu banyak. Tetap harus ya dan biadin mislan bimislin tadi. Diserahkan saat itu juga dan jumlahnya harus sama, kadarnya harus sama. Ya, ini harus dipahami Pak. Kalau misalnya beda gimana barangnya? Yang satu emas, yang satu perak. Ini beda jenis, tapi ilahnya sama. Alasan hukumnya sama, yaitu sama-sama alat tukar ataupun sama-sama yang dijadikan patokan uang. Maka syaratnya satu, ya, syaratnya satu harus diserahkan secara tunai. Boleh beda kadarnya ataupun beda timbangannya. Yang satu emas, yang satu perak. Kan nggak mau emas 1 gram ditukar dengan perak 1 gram. Purun boten Bu. Oh enak men. Ya, beda nggak apa-apa, ya. Disesuaikan dengan harga saat itu. Oh, emas harganya sekian, perak sekian, ya. Berarti kalau emas 1 gram, peraknya sekian 10 gram misalnya. Ya. Tapi tetap harus diserahkan saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Ditunda beberapa saat saja sampai orang itu berpisah dari majelis, dari transaksi itu tukar menukarnya atau jual belinya tadi, itu sudah ada ribanya. Ini tak serahkan dulu nanti ya, tak ambil dulu. Itu udah pergi dan nggak ketemu di majelis, itu sudah mengandung riba. Mengandung riba. Apalagi itu ditundanya sampai sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, nanti ada lagi kalau makanan dengan makanan gimana? Kalau sama-sama sejenis, tetap syaratnya mislan bimislin ya dan biadin. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Kalau kita beras dengan beras, ya. Itu harus, kalau satu jenis harus ya dan biadin maslan bimislin, ya, mislan bimislin. Ya. Tapi kalau beda, nah itu nggak masalah. Ada perbedaan jumlah. Tapi nanti kalau ilahnya, jenisnya beda, ilahnya beda. Jadi kalau riba baik itu dibagi 2 Pak. Ya. Ilah, ya, yang ilahnya sama itu emas dan perak, itu ilahnya sama. Ya. Kemudian makanan, kurma, gandum, ya, termasuk beras, termasuk garam, ya, itu ilahnya sama mereka. Apa? Sama-sama bahan makanan pokok. Ya. Maka ketika ilahnya sama, jenisnya sama, ya, sejenis sih, syaratnya 2 tadi. Mislan bimislin, yadan biyadin.
Bingung nggak Bu? Bingung? Yes. Nanti kalau bingung tanyakan. Kalau jenisnya beda, ilahnya sama, ya, harus yad dan biyadin, tidak harus mislan bimislin. Harus diserahkan, tidak boleh ditunda, tapi jumlahnya boleh berbeda. Tapi kalau jenisnya beda, ilahnya beda, contoh emas atau perak dengan beras atau dengan kurma, maka boleh beda jumlahnya dan boleh ditunda pembayarannya. Contoh jenengan ke warung Bu, ya. Mbak, saya beli berasnya 5 kilo, tak bayar besok gitu. Itu sah Pak, itu sah. Kenapa? Uang itu kan masuknya ke emas dan perak, alat tukar, pakai uang rupiah. Nah kalau ini kan akhirnya ilahnya beda, jenisnya juga beda. Maka ketika jumlahnya beda dan tidak diserahkan secara kontan atau tunai, maka boleh. Nah, jenengan ke warung beli beras tapi bayarnya seminggu lagi, itu boleh. Ya, itu. Tapi kalau jenengan bawa beras, aku ning omah kok entuke jatah raskin terus nganti 10 kilo. Mosok yo mangane beras jatah terus. Pengen sekali-kali ngrasake rojo lele apa rojo hiu apa rojo paus. Pokoknya sing enak. Ya, beras yang enak. Jenengan bawa beras 10 kilo dibawa ke warung, ya, ditukar. Kira-kira warungnya mau nggak nuker beras jenengan jatah tadi, jatah raskin tadi, beras miskin tadi, atau dengan rojo lele 10 kilo juga? Ya nggak mau. Ya. Terus akhirnya ya udah tak tuker dengan 2 kilo Bu, mau nggak? Nah, kalau terjadi transaksi karena sama-sama beras, jenisnya sama, ilahnya sama, itu termasuk riba. Termasuk riba. Kalau misalnya gini, jenengan nggak bawa beras, Bu, saya beli beras jenengan dengan beras saya. Beras jenengan apa? Rojo lele 10 kilo. Kalau saya mentik wangi sama-sama yang bagus 10 kilo. Ya, sama kadarnya 10 kilo. Timbangannya sama. Ya, boleh. Ya, boleh. Tapi ketika ditunda karena sama beras Pak, sama beras. Besok nggih tak antar beras saya yang mentik wangi. Itu sudah terjadi riba baik. Terus gimana solusinya Pak? Nah, dulu pernah sahabat Rasulullah itu karena kebetulan kurma yang ada di rumahnya itu kurma yang kualitasnya jelek, pengen sekali-kali merasakan kurma yang super, yang bagus, datang ke sahabat yang punya kurma yang bagus, bawa kurma yang jelek 10 kilo ditukar dengan kurma yang bagus 1 kilo. Ridho gak kira-kira yang punya kurma bagus Pak? Ya ridho, kurma bagusnya cuma 1 kilo, kurma jeleknya 10 kilo. Ya, ridho. Tapi ditegur sama Rasulullah, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu, karena itu mengandung riba. Terus bagaimana caranya Rasulullah? Jual dulu kurma jeleknya, ditukar dengan uang, jual. Laku misalnya 5 dirham misalnya. Ya, laku 5 dirham, 5 dirham ini dibelikan kurma yang bagus. Kan dapatnya nggak mungkin 5 dirham sama kayak kurma jelek 10 kilo, pasti dapatnya cuma 1 atau 2 kilo saja. Sama kalau jenengan pengen makan beras yang bagus, ya beras yang mohon maaf yang jatah tadi, ini contoh aja Bu, ini contoh aja, dijual dulu. Oh ternyata laku sekilonya cuma 8.000, ya. Dikumpulkan dapat uang misalnya karena 10 kilo 80.000, dibelikan beras mentik wangi ataupun rojo lele paling cuma dapat 5 kilo. Nggak apa-apa, tapi ini
transaksi yang dibolehkan, solusinya seperti itu. Nah, ini riba. Ini gambaran riba baik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ini riba-riba seperti ini. Ada lagi riba nanti, riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah itu ya, hampir sama sebenarnya, cuman biasanya riba nasi'ah itu ada kelebihan ketika mengembalikan barang yang dipinjam, ya, riba nasi'ah. Nah, yang kemudian harus difahami terkait dengan riba, ternyata banyak transaksi-transaksi di sekitar kita ini namanya syar'i tapi ternyata mengandung riba. Mungkin kalau yang pernah berurusan dengan perbankan yang ada embel-embelnya, misalnya syariah atau BMT dan lain sebagainya, BMT abal-abal, mohon maaf ya, karena banyak lagi BMT abal-abal, namanya mudorobah, namanya murobahah, macam-macam, tapi di sana masih kental sekali dengan transaksi yang berbau ribawi. Contoh jenengan kredit itu kan biasanya pakai akad nopo Pak? Murobahah. Akad murobahah, mau beli motor, nggak punya uang, datang ke BMT, saya pengen beli motor, akhirnya sama BMT dicarikan. Ini mungkin cara nyarikannya udah bener. BMT beli dulu ya dengan harga kontan, misalnya 10 juta, kemudian nanti akad kreditnya dengan nasabah tadi ya selama 3 tahun atau 2 tahun, tapi totalnya menjadi 20 juta misal. Nggak apa-apa, karena sudah dibeli sama BMT. Tapi nanti ketika pembayaran ada keterlambatan pembayaran, diberlakukan denda. Jenengan harusnya bayar tanggal 5 Pak, niki sampun tanggal 10, dereng nyicil, maka denda perharinya 1.000 misalnya. Ini karena sudah 5 hari, jenengan denda 5.000. Walaupun cuma 5.000 Pak, denda itu termasuk riba nasi'ah tadi. Akhirnya itu mengandung riba. Ada yang, mohon maaf, kadang BMT itu yang tidak mau pusing. Pak, jenengan pengen beli motor apa? Pengen beli motor Vario terbaru misalnya. Dan jenengan cari di showroom sana Pak. Di showroom nanti di sana harganya berapa? Ditanya. Oh, ternyata harganya kontan 15 juta. Nanti jenengan ke sini itu akad dengan kami secara murabahah atau kredit ya. 3 tahun, maka nanti ketemunya 30 juta. 2 kali lipat memang betul. 2 kali lipat. Nah, ini kan sudah melanggar. Melanggarnya apa? Orang tidak boleh jualan kredit maupun kontan kalau barang itu belum menjadi miliknya. Jadi bang nggak mau ribet. Terus jenengan saya transaksi dengan dealer. Ini jenengan beli kontan. Itu kasih uangnya Pak, kontan, beli kontan dapat. Tapi nanti jenengan ya bayar ke kami secara kredit nyicil selama 3 tahun. Ini kan sama saja dengan kita utang 15 juta atau 20 juta, mengembalikan 30 juta. Nah, ini bahaya Pak, banyak terjadi seperti itu. Ada lagi mudorobah, bagi hasil itu, kalau hasil itu mesti untung nopo kadang rugi Pak? Ya kadang untung kadang rugi, namanya hasil. Kan nggak mungkin orang ujian itu bagus terus nilainya, kadang jelek juga ya. Tapi yang ada itu hanya bagi untung, nggak mau bagi rugi. Mudorobah tapi tidak mau menjamin atau tidak mau menanggung kerugian. Banyak Pak terjadi seperti aku tak mudorobah Mas sama jenengan ya, saya punya modal 10 juta, silakan dijalankan ini. Nanti kalau jenengan untung bagi hasil ya 50-50 untungnya ya, 50%. Nek rugi pripun? Nah, nek rugi apa men duitku balik. Ora urusan.
10 juta ya harus kembali 10 juta. Padahal namanya orang usaha 10 juta itu mungkin sehari untuk beli peralatan dan lain sebagainya habis, Pak. Ya, untuk beli barangnya itu mungkin misal kuliner itu untuk beli bahan yang dimasak atau yang dijadikan makanan itu paling cuman 10 atau 20%-nya saja. 80%-nya hanya untuk beli perlengkapan. Nah, ini belum apa-apa sudah rugi, kemudian mau ditarik ininya modalnya kan repot. Nah, ini nggak boleh. Transaksi yang seperti ini harus kemudian diluruskan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba tadi kita harus hati-hati. Banyak sekali nanti jenengan bisalah ditanyakan kalau mungkin mengalami beberapa transaksi yang mungkin agak rancu atau agak membingungkan, ya nanti bisa ditanyakan. Contoh misalnya arisan kan banyak Pak nggih. Arisan di tempat kita itu beredar arisan motor, arisan ini itu dan lain sebagainya. Itu nanti gimana hukumnya? Ya, jangan harus jeli itu dalam melihatnya. Arisan tapi nanti kalau ada potongan untuk administrasi. Nah, itu nanti ada riba lagi, Pak. Ya kan? Arisan itu aslinya apa, Pak? Utang tapi gantian saling menghutangi kan? 10 orang, saya tak ngutangi kamu 100.000, yang ini 100.000 dikumpulkan, jadi kalau 10 orang berarti 1 juta, tapi kan yang dapat satu berarti cuma 900.000. Harusnya karena yang ngutangi 9 orang dapatnya 900.000, tapi karena dipotong administrasi 50.000, cuma dapat 850.000. Itu riba apa modal? Banyak sekali Pak kejadian-kejadian seperti itu. Ada lagi mungkin sepele, mohon maaf, yang suka badminton misalnya, atau yang suka futsal, anak-anak muda, ya anak-anak muda suka futsal, suka badminton itu, nyewa lapangan, main sparring, sparring Pak? Lawan tanding sama mana? Iuran, ya, nggak iuran, pakainya nggak iuran, pokoknya tanding lawan tanding, mana sama mana, nanti yang kalah bayari sewa lapangan. Itu seolah-olah enak Pak ya. Wah, nggak terjadi apa, kita biar semangat ya, bisa menang. Tapi di situ ada unsur maisir namanya, ataupun ada unsur kimarnya, ada unsur perjudian. Ya, ada unsur perjudian. Karena yang kalah bayar, ya. Yang kalah bayar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, tentang riba ini kita harus betul-betul hati-hati. Ya. Kemudian, nah ini yang mungkin sebagai penutup jamaah yang dimuliakan Allah, ya, walaupun mungkin belum lengkap penjelasan saya terkait dengan transaksi ataupun muamalah maliyah ini, ya. Saya sampaikan di sini sebagai penutup adalah bagaimana cara bertaubat dari transaksi-transaksi ribawi atau transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur yang haram, baik ada kedolimannya, ada horornya, ataupun ada unsur ribanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertakwa, kita harus segera bertaubat, ya, harus segera bertaubat. Ya, firman Allah itu di dalam surat Al-Imran, ya. Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, ya. Kemudian wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum wastaghfirullah, ya. Maka kemudian dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Jadi orang-orang beriman itu diantara cirinya adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa, segera mengingat Allah, kemudian bertaubat, tidak ditunda-tunda. Maka kalau sadar, oh ini dosa, segera tinggalkan, ingat Allah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dampaknya nanti ketika kita terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung keharuman, mengandung dosa dan kemaksiatan tadi, ya, Allah katakan, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka mengingatku di sini artinya ya banyak, Pak. Kita mengingat tentang hukum-hukum Allah, kita mengingat tentang bagaimana Allah mengatur, ya, transaksi jual beli ini yang halal, ini yang haram dan lain sebagainya. Tapi kok kemudian kita berpaling dari itu semuanya, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang menyusahkan dirinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ini yang paling ngeri, Pak. Nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Ya. Maka mungkin orang-orang seperti ini protes, ya. Robbi lima, ya, asyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya. Padahal aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Apa balasan Allah atau apa jawaban Allah? Karena engkau tidak mau melihat atau buta dari ayat-ayat, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kamu jalankan dengan baik. Ini banyak, Pak, terjadi, kan, gitu. Banyak terjadi. Ada yang mungkin ada orang, mohon maaf nih, nggak mau berangkat ngaji itu kadang karena takut, Pak. Takut nanti perbuatannya itu disindir terus, kemudian nanti saya jadi tahu, terus saya jadi nggak bisa, ya. Ada beban dalam hatinya. Kalau nggak tahu kan nggak masalah, kalau tahu kan repot. Nah ini dosanya double ini kalau kayak gini, Pak. Lebih baik berangkat ngaji walaupun mungkin belum bisa bertobat sepenuhnya, belum bisa meninggalkan sepenuhnya, masih mungkin bertahap, masih mending. Walaupun dalam urusan meninggalkan dosa itu tidak ada masa toktum. Kalau ibadah itu ada taqullaha mas taqtum. Kalau kita beribadah kepada Allah semampu kita, ya, kita beribadah kepada Allah semampu kita. Haji itu ada di sana, istata ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, ya, sampai ke sana. Ya, sholat juga sesuai dengan kemampuan. Berdiri nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk berbaring. Zakat kalau belum punya kemampuan juga tidak wajib zakat. Puasa kalau tidak punya kemampuan boleh bayar fidyah atau qadha di lain hari. Tapi kalau untuk meninggalkan keharuman, untuk meninggalkan sebuah dosa, itu sebenarnya tidak ada mastata'tum. Tinggalkan, ini kemaksiatan dosa, tinggalkan segera mungkin. Tinggalkan segera mungkin. Kan dulu pernah saya ceritakan, Abu Bakar itu pernah, ya, dalam riwayat yang lain itu, kalau dulu saya ceritakan minum segelas susu. Kalau dalam riwayat lain disebutkan sepotong roti. Biasanya budak, Abu Bakar punya budak, tiap hari itu budak ini kerja di pasar. Kalau pulang pasti bawa sepotong roti, ditaruh di rumahnya Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar lihat, kemudian ditanya, ini kamu dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari transaksi jual beli ini atau dari sini. Kalau jelas dari mananya halal, langsung dimakan sama Abu Bakar. Tapi suatu hari Abu Bakar melihat roti di atas meja mungkin, kemudian langsung diambil, dimakan tanpa tanya dulu. Ketika pembantunya lihat, loh, kenapa engkau makan tanpa tanya dulu, ya Abu Bakar? Loh, kan biasanya kalau ya sudah terlalu sering mungkin, ya, atau ya saya khusnudzon sama kamu dan saya sudah lapar sekali. Emang kenapa? Roti yang kamu makan itu saya dapatkan dari upah dulu meramal orang ketika zaman jahiliyah. Padahal saya tidak bisa meramal, saya cuma nipu saja. Ngeramal tapi nak ngapusi, Pak.
pura-pura bisa ngeramal, pura-pura bisa ngobati, ya. Pura-pura oh kamu nanti nasibnya akan baik kalau gini 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 gini. Dilalah pas. Nah kemarin saya di pasar ketemu, diupahi saya dulu, dia nggak bisa ngupahi saya, kemarin saya dikasih upah sepotong roti. Wah langsung Abu Bakar itu berusaha untuk mengeluarkan roti yang sudah masuk dalam perut. Ya, bahkan sampai beliau mengatakan seandainya keluarnya roti yang sudah saya makan tadi bareng dengan keluarnya nyawa saya, maka tetap akan saya berusaha mengeluarkan roti yang dalam perut saya. Ya, Abu Bakar bersegera Pak untuk, padahal beliau nggak sengaja itu, apalagi kalau sengaja, nggak sengaja berusaha untuk bersih dari itu semuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu nanti cara bertaubatnya dilihat kezaliman yang kita lakukan yang berpengaruh kepada harta kita tadi ada dampak kepada manusia atau tidak. Kalau dampaknya hanya kepada Allah ataupun hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maaf nih, hubungan pada Allah Subhanahu Wa Taala berarti dolim dalam urusan yang haram, misalnya dimakan, ada bangkai dimakan, kemudian apa namanya, ya melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak merugikan manusia, maka tobatnya itu punya 3 syarat Pak. Ada 3 syarat, dan 3 syarat ini harus dipenuhi. 1, dia harus berhenti saat itu juga dan meninggalkan dosa tadi. Berhenti saat itu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, harus menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya di lain hari atau di lain waktu. 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak, maka taubatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika nanti ada unsur kezaliman ataupun dampak buruk kepada orang lain, kepada manusia, selain 3 tadi harus ditambah, Pak. Harus ditambah. Ya. Kalau kita tahu orangnya yang kita dolim sama dia, maka segera tunaikan hak orang itu. Misalnya kita jual beli, ngakali timbangan, ya, ngurangi timbangan. Kita tahu orangnya, kita mau tobat, datangi rumahnya, Pak, saya kemarin mohon maaf sudah mengurangi timbangan ketika jenengan beli beras ke tempat saya. Kemarin saya kurangi 1 kilonya itu 1 on, karena jenengan beli 100 kilo berarti, benar Pak? 10 kilo. Maka ini saya kembalikan dan saya minta maaf. Harus gitu Pak. Kalau enggak, ya enggak akan diampuni sama Allah. Ya. Sampai nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, kebaikan kita bisa disedot, diambil sama orang yang sudah kita dolimi. Korupsi misalnya, wah ini ngeri ya korupsi. Korupsi 271 triliun. Ya. Itu yang dikorupsi uang rakyat yang jumlah jiwanya hampir 300 juta. Itu kalau minta maaf gimana itu? Dari ujung Aceh sampai ujung Papua sana. Minta maaf satu-satu, saya minta maaf, kembalikan uangnya. Repot itu, maka jangan sekali-kali korupsi, Pak. Repot itu, obatnya itu repot. Nah kalau korupsi jelas korupsinya kemana ya harus dikembalikan. Korupsinya berapa harus dikembalikan. Nggak bisa korupsinya triliunan, kok tiba-tiba cuman suruh kembalikan ya 1 miliar denda, bayar uang pengadilan 5.000 rupiah. Ayo enak men, sesuk tak korupsi meh 100 triliun, cuman denda 1 M batine kokain. Alhamdulillah ini. Ya mohon maaf karena hukum di negara kita memang tidak ikut hukum di dalam Islam, ya tidak sepenuhnya, terutama dalam masalah-masalah pidana. Gitu. Kalau ngikuti syarat Islam, yo wis oke, wong tangani buntung Pak. Ayo nyuri potong tangan, gitu kan. Besok nyuri lagi potong kakinya,
Nyuri lagi potong tangannya lagi, nyuri lagi potong kakinya lagi. Ya. Nyuri lagi ya wis lah, potong leher. Ya enggak, nyuri tetap enggak sampai potong leher, Pak. Potong tangan aja. Ya. Nah ini, tapi jadi kalau korupsi ya harus kembalikan, harus tidak hanya cukup tobat, dikembalikan uang korupsinya. Korupsi 1 triliun ya kembalikan 1 triliun, nggak boleh dikurangi sama sekali. Nah, kalau kemudian kita merugikan orang lain tapi kita tidak tahu orangnya, karena kebetulan di pasar banyak orang, kita lupa siapa yang beli, orang mana, rumahnya mana, namanya siapa, keluarganya siapa, nggak tahu, maka dihitung berapa kerugian yang sudah kita berikan kepada orang tadi, ya dampaknya pada orang tadi berapa kerugiannya, kemudian kita sedekahkan untuk fakir miskin. Ya. Kita sedekahkan untuk fakir miskin, diniatkan untuk orang tadi. Sehingga nanti ketika di hari kiamat ditanya, ya Allah saya sudah nyari-nyari kemana-mana orang ini, nggak ketemu, akhirnya saya ambil uang saya kembalikan dengan lewat sedekah. Dan saya niatkan sedekah ini untuk, semoga dengan itu nanti diampuni sama Allah. Repotnya ini kalau orangnya nggak ridho, Pak. Repot itu. Saya nggak ridho. Saya nggak mau untuk sedekah, saya mau buat nafkahi keluarga saya juga nggak bisa makan, ya. Repot itu. Maka jangan sekali-kali merugikan orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara cara bertaubat. Nah, nanti silakan bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang mungkin masih membingungkan atau perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita tutup dengan doa. Karena ini ada permohonan untuk mendoakan salah satu jamaah yang meninggal dunia hari ini, Pak, kemarin Pak, tadi malam, jam 2 tadi nih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan emas. Kalau emas kita misalkan beli saat ini 1 juta, dan nanti misalkan 10 tahun lagi kita jual kok harganya bisa menjadi 1,5 juta misalkan 1 gram. Nah, itu nilai peningkatannya itu termasuk juga atau tidak? Karena yang saya tanyakan selama ini cara menabung masyarakat kita katanya yang paling aman adalah emasnya. Kalau untuknya riba kan bahaya. Ya. Terus yang kedua tadi masalah ini dalam hal transaksi itu ketika tidak bisa mengembalikan itu jatuhkan. Itu kalau kita menjatuhkan itu harus menyampaikan niatnya atau tidak dalam hati dan dalam pikiran. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus saya kira ini, karena memang ini sampai ada yang nulis buku, Pak, investasi emas, dibuat itu dalam satu buku. Ya bagus pandangannya terkait dengan investasi emas itu. Ya sebenarnya ada yang lebih ini pandangan saya pribadi, Pak. Ada yang lebih bagus kalau investasi itu tanah, Pak. Ini daripada emas. Cuman kan kalau beli tanah kan nggak bisa nyempil dikit. Kalau investasi besar itu beli tanah itu lebih bagus. Kalau emas itu ya bagus sebenarnya karena dia tidak mengalami yang namanya inflasi. Ya, tidak mengalami yang namanya inflasi. Uang 1 dinar dulu, Pak, ya, bisa buat beli kambing zaman Rasulullah. Sekarang uang 1 dinar ya, tetap bisa beli kambing. Karena 1 dinar itu kandungan emasnya atau berat emasnya 4/4 gram emas 24 karat. Itu kalau dikurskan rupiah berapa, Bu? Ibu-ibu yang jago ini biasanya. 1 gramnya berapa sekarang, Bu? 1 juta. Ya, berarti kalau 4 gram 4
juta. Tambah seperempatnya tadi 4.250.000. Beli kambing dapat bukan Bu? Dapat. Nggak ada inflasi sama sekali. Atau kalaupun ada sangat sedikit sekali. Ya, stabil. Nah, maka bagaimana kalau kemudian kita berinvestasi emas, sekarang harganya 10 juta, kemudian 10 tahun lagi, sekarang harganya mungkin 1 juta, nanti 10 tahun lagi 1 gramnya harganya bisa sampai 1,5 juta. Ya. Kemudian ditukar ke rupiah jadi lebih banyak. Itu sebenarnya gini Pak, nggak ada masalah dengan investasi itu. Kenapa? Karena emasnya itu nggak berubah-ubah. Yang mengalami inflasi itu uangnya. Ya. Karena uang sekarang itu, aslinya dulu uang itu kan sesuai dengan jumlah simpanan emas. Jadi uang berapa itu ada emasnya sebanding. Dulu kan gitu Pak. Kalau sekarang enggak. Kurs mata uang itu atau nilai tukar mata uang itu naik turun tergantung dari kondisi sosial politik di negara itu. Situasi politik yang berpengaruh Pak. Jenengan dulu mohon maaf zaman jenengan SD. Kalau berangkat sekolah disangoni orang tua berapa Pak? 25 rupiah. Itu bisa buat beli apa aja Pak? Bakwan, wes komplit Pak, warak lagi. Coba saniki jenengan nyangoni putrane, jangan 25, nggak ada uangnya udah. 1.000 rupiah kan udah berapa kali lipat itu. Pak, saya butuh apa Pak? Permen paling untuk ruler. Inflasinya jauh sekali Pak. Inflasinya sangat tinggi sekali mata uang rupiah itu. Ya, zaman dulu Pak Karno itu mungkin 1 rupiah itu ya luar biasa berharga. Orang punya uang 100 rupiah itu luar biasa itu. Harga tanah itu masih 1.000 rupiah gitu. Inflasinya jauh sekali. Maka yang paling aman ya tadi investasi itu lewat emas dan itu boleh dan tidak riba. Kenapa kok tidak riba? Karena gini, ya, emas dan uang rupiah itu satu ilah tapi beda jenis. Satu ilah tapi beda jenis. Ketika kita tukarkan emas kita dengan rupiah, syaratnya cuma satu. Apa? Yadan bi yadin. Harus tunai. Kalau jenengan nukarkan uang atau emas dengan ke toko besi atau toko besi lah, toko emas. Dikirain toko besi Pak, toko emas. Tak tukarkan ini. Kemudian pembayarannya dari toko emas tadi ke kita kok ditunda 1 hari, itu nggak boleh karena sudah ada penundaan dan itu jatuh riba. Maka harus diserahkan saat itu juga sebelum berpisah dari majelis transaksi itu. Nih Pak, saya punya emas, dulu saya beli sekian, sekarang tak jual. Ya, alhamdulillah rupiahnya kan mengalami inflasi, kecuali rupiahnya tidak mengalami inflasi, malah apa itu namanya? Lawannya apa itu inflasi? Deflasi atau apa? Ya. Nah, dia naik malah nilai tukarnya 1 rupiah malah harganya 1 rupiah ditukar dengan 100 dolar misalnya. Nah, itu berarti harga emasnya juga turun menurut mata uang rupiah. Sebenarnya emasnya nggak turun atau nggak naik, harganya tetap sama. Cuman uangnya tadi aja yang mengalami inflasi ataupun sebaliknya tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak masalah Pak. Dan itu bahkan yang paling aman. Bahkan sampai ada yang gini, mohon maaf. Kalau orang yang sadar tentang inflasi itu Pak, kalau mau transaksi utang piutang biasanya nanti hutangnya itu dalam bentuk emas. Itu yang paling aman. Kalau utangnya itu sesuai dengan harga emas itu ya nggak boleh. Misalnya gini, dengan mau utang sama saya, ya, saya utang uang 1 juta. Kemudian saya bilang, ini nanti sesuai dengan harga emas ya, tapi nerimain dengan uang rupiah. Nanti kembalikannya sesuai dengan harga emas saat itu. Nah, itu nggak boleh. Karena kembalikannya tetap uang rupiah. Maka amannya
Jenengan mau pinjem ke saya uang berapa nih, 10 juta. Saya ngomong gini, saya nggak punya uang segitu, tapi saya punya emas ya, mungkin 10 gram. Tak, ini silakan kamu, ini tak utangi uang apa namanya, emas 10 gram. Udah, yang penting nanti kembalikan ke saya 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun lagi, ya 10 gram. Saya nggak mau tahu harga rupiah berapa saat itu. Itu aman kalau seperti itu, Pak. Itu kalau jenengan mau transaksi utang piutang sama orang dalam jumlah besar dan khawatir nanti apa namanya, harga rupiahnya ataupun mata uang rupiah nilainya tuh turun. Itu solusinya kayak gitu, Pak. Ya. Ada orang dulu mungkin pinjam uang 100 zaman tahun 50-an, 100 rupiah. Sekarang mau kembalikan 100 rupiah juga, Pak. Jenengan mau nggak, Pak? Enak men, dulu 100 rupiah bisa buat beli macam-macam ya. Nah sekarang 100 rupiah, buat neng dalan tiba rano sing jupuk, Pak. Kan gitu. Nah ini, jadi uang rupiah, mata uang sekarang itu memang mengalami inflasi. Makanya yang paling stabil itu emas, dan itu investasi yang terbaik kalau menurut saya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kalau kita mau bertobat kemudian sedekah atas nama orang yang kita tidak tahu tadi, yang sudah kita dolimi tadi, ya, apakah kemudian niatnya dilafalkan atau tidak? Sebenarnya cukup dalam hati, Pak. Karena niat itu yang paling penting dalam hati. Dilafalkan juga nggak masalah. Membantu untuk memantapkan niat yang ada dalam hati kita. Misalnya saya niatkan ini uang 1 juta karena dulu saya mendolimi seseorang, saya nggak tahu namanya, alamatnya, ahli warisnya siapa, keluarganya siapa. Saya niatkan sedekah untuk apa, tobat ataupun untuk mengganti kedoliman saya itu kepada orang tadi. Dimasukkan ke kotak infak atau diberikan kepada fakir miskin. Sudah. Yes. Nggak harus ngomong juga sama orang yang dikasih, misalnya fakir miskin dikasih, Pak ini saya dulu gini, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti malah bongkar aib. Nggak usah ngomong, Pak ini aja sedekah dah atas nama hamba Allah, udah gitu aja. Ya, hamba Allah siapa? Ya, pokoknya hamba Allah. Nggak usah, jenengan hamba Allah, ya saya juga hamba Allah. Ada orang lain juga yang hamba Allah. Kita semua aja hamba Allah, dah nggak usah tanya-tanya siapa hamba Allahnya. Udah gitu beres. Nggak usah diceritakan gini, nanti malah mohon maaf itu bongkar atau membuka aib. Itu nih. Saya kira cukup. Tidak ada lagi pertanyaan karena sudah jam 7 lebih. Ya. Baik, sama yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti mendoakan saudara kita yang sudah lebih dulu mendahului kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir li bu Ainem, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anna. Allahumma arham mautana wasfi mardana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.